Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah dalam bentuk apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Maka dalam hal ini pemirsa yang berbahagia, ini adalah perintah Allah. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ada sebuah kisah di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan kepada Nabi Sulaiman. Wahai Sulaiman, pergilah kepada samudra yang lautannya luas dan lihat di sana ada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Apa keagungan Allah? Ternyata Nabi Sulaiman pergi bersama pasukannya untuk melihat tersebut. Sehingga dilihat kiri, dilihat kanan, dilihat atas, bawah dan depan belakang. Ternyata tidak ada nampak sekalipun apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diberitakan oleh Allah. Namun disuruhlah oleh Sulaiman, diperintahkan jin oleh Sulaiman untuk menyelami lautan. Jin yang pertama ternyata tidak bisa melihat apa-apa. Dan diperintahkan lagi jin yang kedua. Ternyata jin yang kedua adalah jin Ifrit, juga tidak bisa. Ternyata diperintahkanlah seorang alim ulama, yaitu Hasib bin Barqiyah. Apa yang terjadi? Berdoa. Ternyata laut itu menyibak airnya. Kemudian naiklah sebuah kubah. Ternyata kubah tersebut berpintu, ada 4 pintunya. 4 pintunya yang bertahtakan yang permata, intan permata. Yang pertama adalah intan permata. Yang kedua adalah bertahtakan batu yakut. Yang ketiga adalah bertahtakan pintunya adalah mutiara. Dan yang keempat adalah bertahtakan batu zamrud. Nah, keempat pintu tersebut terbuka sehingga Nabi Sulaiman pergi tersebut. Ternyata ada seorang pemuda di dalam kubah tersebut. Apa yang terjadi? Dialoglah mereka. Apa gerangan yang kau lakukan di dalam kubah ini? Ternyata pemuda tersebut bertanya, saya melaksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, saya berzikir kepada Allah. Dan kemudian, apa amalan yang engkau lakukan? Sehingga pemuda tadi menjawab, amalan yang saya lakukan tidak lain tidak bukan adalah saya hanya berbakti kepada kedua orang tua saya. Ayah saya dalam keadaan lumpuh, ibu saya dalam keadaan buta. Inilah yang saya jaga mereka, yang saya pelihara mereka, yang saya beri makan kepada mereka. Dan terakhir, ketika orang tua perempuan saya, ibu saya, ketika mau meninggal dunia, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, panjangkanlah umur anakku dan senantiasa beribadah kepadamu, senantiasa zikir kepadamu, senantiasa ingat kepadamu. Ternyata ini adalah karena doa orang tua saya. Pemirsa yang berbahagia, dan juga Nabi Sulaiman bertanya, pada masa apa engkau hidup? Pada zaman apa engkau hidup? Ternyata beliau hidup adalah pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu luar biasanya. Hidup di dalam lautan yang luas, hidup yang di dalam kelautan, di laut yang luas, dalamnya luar biasa. Maka dia tidak pernah basah dan tidak pernah merasa lapar, bahkan dia hidup di dalam lautan tersebut. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala akibat dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Pemirsa yang berbahagia, inilah yang dinyatakan oleh pemuda tersebut, sesungguhnya dia adalah dengan berbaktinya kepada ayah dan ibunya, doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan doa ibunya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjadi pemuda yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan pemuda yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, maka dalam hal ini orang tua kita adalah ikut andil di dalamnya ketika kita sukses, ketika kita memiliki tahta, ketika kita memiliki jabatan. Sesungguhnya adalah termasuk doa-doa orang tua kita. Bukan pandai kita mencari, ini juga termasuk doa orang tua kita. Ketika kita durhaka kepada kedua orang tua kita, insya Allah di dalam hidup dan kehidupan kita tidak akan pernah baik. Maka apa yang dinyatakan oleh Rasul, ridallahi wa ridho filidain, ridho Allah terletak kepada ridho kedua orang tua kita. Pemirsa yang berbahagia, maka dalam hal ini terkait kisah ini, maka hendaknya kita senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Walaupun pada orang tua kita pada saat ini sudah tiada, mari kita doakan mereka. Walaupun pada saat ini masih ada, mari kita jaga mereka, kita pelihara mereka. Jangan mereka sampai tersakiti hatinya oleh kita.
Demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat karena berbakti kepada kedua orang tua kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.